Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi bahwa kita akan melihat bahwa orang-orang ini terlalu pede meniru orang lain untuk tampil dalam hal berdebat. Akhirnya mereka blunder sendiri. Bukan hanya blunder, tapi akhirnya mengaburkan ajaran Islam itu sendiri mengenai rukun Islam dan apa yang mereka yakini terhadap agama atau kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka ini pede masuk dan mereka berkata, aku pernah ngaji tapi tidak ada ilmu. Ketika ditanya soal keagamaannya, justru tidak tahu, bahkan akhirnya mengaburkan keyakinannya sendiri. Inilah orang-orang yang begitu pede tapi tidak mengerti apapun. Hanya mungkin mendengar, tidak baca literatur, tapi berani atau bernafsu untuk ikut ambil bagian dalam debat. Dan akhirnya, ya seperti biasa, dihajar seterusnya. Kenapa mereka ini tidak belajar terlebih dahulu? Menggali, mencari tahu tentang keyakinannya sebelum meyakini segala sesuatu. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap mengenai video kali ini. Sok dijawab. Betul. Ada ayat atau ini? 2 Timotius 3:16. Begini, sebentar, saya jawab dulu ya. Kategori itu, teman-teman, ya. Jadi kalau kamu pakai kategori itu kan kategori yang diberlakukan untuk Al-Quran. Kalau kami punya kategori yang lain untuk kitab suci dan kami terapkan itu kepadamu, pasti kamu juga tidak bisa menjawab itu. Jadi ketika abang mengatakan bahwa apakah Alkitab ini diperuntukkan ya supaya untuk menjaga-jaga keasliannya toh dan untuk semua orang, Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Di dalamnya kita belajar tentang teladan dan bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Yang berikutnya adalah ini untuk pengajaran. 2 Timotius 3:16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu bukan gini bang, bukan asli-aslian, hafal-hafalan, bukan itu tujuannya. Ya, seperti itu. Enggak, maksud dari saya, mungkin di Alkitab ada nggak tulisannya bahwa emang Alkitab itu benar-benar kitab yang asli, yang benar gitu, dibanding kitab-kitab lainnya gitu. Oh, tidak seperti itu, karena kalau kita mengatakan kan kitab asli, itu nggak disebut. Gimana putus? Karena memang tidak pernah ada yang palsu kecuali orang yang memalsukan. Karena kan kitab kan udah lama ya. Karena Alkitab begini bang, betul, Alkitab ini tidak pernah membahas kitab lain. Jadi penulis dari Alkitab ini kebanyakan adalah orang Yahudi yang eksklusif. Jadi eksklusif ini dia nggak mau tahu tentang keyakinan berhala pagan, berhala apapun di luar sana. Dia tidak mau tahu. Dia hanya mencatat apa yang Allah nyatakan. Itu saja. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu Alkitab mengatakan ini asli, dijaga keasliannya. Loh, kenapa harus dikatakan seperti itu? Ya karena memang hanya orang luar yang memalsukan itu, dan hanya pendapat dari luar yang mengatakan Alkitab itu palsu. Tetapi kalau Alkitab sendiri nggak ada istilahnya ini palsu, ini asli, nggak ada. Itu di luar Alkitab saja yang tidak berpengetahuan yang mengatakan itu. Seperti itu. Saya izin jelasin ya kalau dari Al-Qurannya. Saya nggak bertanya. Walaupun nggak bertanya, maksudnya di sini ada yang menyindir untuk Alkitabnya gitu. Jadi karena kitab Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya adalah kitab yang diperuntukkan untuk kaum tertentu atau pada zamannya sebelum Al-Quran turun. Jangan dipotong ya. Maka Tuhan Allah tidak menjaga keasliannya. Mereka hanya untuk kaum pada masa itu. Dan kitab itu tidak dijamin keasliannya, atau mungkin telah... Kamu tahu dari mana bro? Jangan diklaim. Enggak, iya, jangan dipotong dulu loh. Ini ada ayat yang jangan dipotong dulu, makanya kan udah deal nih dari awal. Ya, sebutkan ayatnya aja, jangan asumsimu bro. Enggak, ini nggak asumsi, nanti ke ayat. Ayatnya di bawah, makanya saya ini atasnya dulu gitu. Oke, sampai mana tadi kan? Nah, mereka hanya untuk tidak dijaga, ya Allah yang Maha Kuasa tidak menjaga kitabnya. Oke, silakan. Padahal udah deal loh. Tadi ngejelasin aja nggak saya potong sama sekali. Loh, kamu kan bilang Allah tidak menjaga kitabnya, betul nggak? Enggak, ini sebentar dulu makanya kan.
Mencari-cari kesalahan. Tunggu ya. Diam dulu nih. Ini saya ulang ya. Saya cuma minta waktu 3 menit loh ini ngejelasin ini doang. 2 menit. Oke, karena jangan. Saya ulang nih. Kenapa takut? Nggak takut. Kita mendukung pemerintah mencerdaskan dan memberikan asumsi. Oke, sip. Karena kitab Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya adalah kitab yang diperuntukkan untuk kaum tertentu atau pada zamannya sebelum Al-Quran turun, maka Tuhan Allah tidak menjaga keasliannya. Mereka hanya untuk kaum pada masa itu. Dan kitab itu tidak dijamin keasliannya atau mungkin telah diubah-ubah. Tapi karena kitab Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penutup dari semua Alkitab, dari semua kitab, Al-Quran ini tidak hanya diwujudkan untuk Muslim atau bangsa Arab. Ini diperuntukkan untuk seluruh manusia. Karena itu Allah pun menjaga keasliannya yang disebutkan dalam surah Hijr 15 ayat 9 yang berbunyi, kami telah menurunkan Al-Quran dan memeliharanya dari kerusakan. Jadi Quran ini berada dalam bentuk utuh dan murni. Seperti itu. Nah, di Alkitab nggak dijelaskan ya? Kalau di Al-Quran dijelasin sih. Sudah? Sudah. Oke, ya itu sekali lagi klaim. Yang kamu bilang Tuhan tidak menjaga Taurat dan Injil. Silakan ayatnya. Ternyata ayatmu nggak keluar masalah itu. Silakan. Enggak, kalau yang itu emang itu. Loh, kamu bilang itu. Taurat dan Injil tidak dijaga keasliannya. Ayatnya mana? Itu yang saya cari dari tadi, coba. Oh, dari yang ayat surat itu sih, yang kami telah enggak dari situ ngambilnya loh, Bang, maksudnya. Waduh, enggak dari ini. Yang saya minta tadi bahwa Tuhan memeliharanya, berarti kan yang lain nggak dipelihara dong. Makanya saya tanya di Alkitab ada nggak tadi, terus kata abangnya nggak ada. Ya, logikanya gini. Bener dong. Logikanya gini, brother. Saya jelaskan sama kamu ya. Oke. Gini. Taurat itu dari Tuhan bukan? Dari Tuhan untuk zamannya. Menurutmu? Dari Tuhan ya? Untuk zamannya. Karena semua kita mengajarkan yang baik, nggak ada yang buruk. Ya, jangan ke zamannya dulu. Jangan ke zamannya. ini kacau sekali ini. Taurat dari Tuhan bukan, Bro? Taurat dari Tuhan atau bukan? Enggak. Saya dari tadi nggak ada. Anda kacau gitu. Kok jangan kacau. Gitu. Saya akan buktikan kalau itu kacau. Taurat dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan. Dan saya juga nggak bisa dari Tuhan karena bukan kitab saya nggak mempelajari itu. Loh, tapi kok Al-Quran bahas itu, kamu bilang itu tidak dijaga. Iya, karena ada. Kamu bisa bilang itu tidak dijaga, tapi kamu bilang saya tidak bisa bilang begitu. Kenapa itu? Karena sekarang ini bilanglah ini Taurat versimu tuh. Taurat versi Islam yang entah di mana itu. Oke? Saya bahas itu sekarang. Naikin Kak Sofi Taurat di bawah. Oh ya. Ya, sebentar Kak, dikit lagi. Taurat itu ya kamu bilang dari Allah, betul nggak? Enggak dong, saya nggak bilang itu. Nggak bilang dari Allah. Lu Taurat dari siapa jadinya? Nah, mana terus kok Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi kamu tuh tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Saya beriman kepada Al-Quran karena ini kitab terakhir dan revisi terbaik dari semua kitab. Lah terus rukun imanmu itu apa? Rukun Islammu, rukun iman? Jawab aja di Al-Quran. Ada enggak gitu? Nggak ada dijelasin kan? Kalau bukan, kamu kan datang bawa sampah. Saya mau koreksi sampahmu itu dulu. Kamu klaim-klaiman aja gitu loh. Enggak, sekarang kamu beriman tidak? Kamu beriman? Lucu. Iya. Kamu bawa asumsi. Kamu bawa asumsi. Alkitab kamu bilang Taurat dan ini tidak dijaga keasliannya, bla 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 bla. Itu sampah itu. Saya minta tadi ayat itu, ternyata tidak ada ayatnya. Itu klaim sampah, klaim kosong, nggak berguna. Makanya itu yang saya mau kejar sama kamu. Coba kamu tadi sampaikan ayatnya bahwa ini tidak dijaga keasliannya. Coba kamu sampaikan ayatnya. Makanya saya tanya, Taurat itu kan kamu mengaku semua nabi-nabi agamanya Islam. Takbir, betul nggak? Kan kamu yang mengaku itu. Musa menerima apa? Menerima Taurat. Kamu kan merasa itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perspektifmu dulu nih. Iya, itu berarti kan Isa pada juga menerima. Iya, jangan pada zamannya dulu. Saya bilang Al-Quran nanti pada zaman Muhammad juga. Kamu bilang penyempurna, ya itu klaim lagi. Kalau Al-Quran emang pada zaman Muhammad dan iya. Oke, itu klaim, nggak apa-apa lah. Nggak masalah itu. Nah, makanya saya bilang, kan kamu tahu rukun imanmu nggak? Coba, brother. Kok jadi nggak usah kemana-mana gitu, jawab aja yang ini gitu. Kok jadi rukun iman ini? Meluruskan apa yang katamu itu tadi. Kamu bilang tidak dijaga Injil, Taurat, itu semuanya dirubah-rubah oleh tangan manusia. Hanya ini yang dijaga. Oke, Al-Quran itu klaimmu. Sekarang saya bahas apa yang kami yakini dalam perspektifmu itu tadi. Kamu anggap itu tidak dijaga. Kamu ngerti nggak saya mau bilang apa dulu ini? Ngerti, paham. Paham ya, bro ya? Jadi supaya kita maju dulu. Saya bukan bilang tidak ada klaim seperti itu. Karena asli yang nggak perlu diklaim asli. Ini aneh ini. Ya, gak aneh dong. Ada yang mengklaim asli karena memang merasa bahwa bisa nanti kemudian hari dituduh palsu karena berbagai macam sesuatu yang ditakutkan. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang begini. Sebentar. Kamu tahu nggak bahwa kamu juga disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya?
Ada. Salah satunya apa itu? Iman kepada kitab. Ada nih di rukun iman ada. Kitab apa? Kitab-kitabnya. Apa itu? Yang kita ikuti hari kiamat itu Al-Quran. No. Saya nggak bilang apa yang dijaga, tapi siapa yang jaga sampai hari kiamat? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kamu disuruh beriman nggak dengan kitab-kitab sebelumnya? Enggak. Loh, berarti rukun imanmu hancur ini? Gimana serantau ini? Pusing juga awak mengatasinya. Jadi kamu tuh kalau bikin klaim itu hebat kamu, brother. Tapi mempertahankan itu memang tidak sejago itu gitu loh. Ya. Jadi kamu tuh disuruh beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi kamu bilang itu sudah dirubah, diganti, bla 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 bla. Itu yang saya mau kejar. Taurat itu katanya klaimnya dari Allahmu juga nggak? Injil dari Allahmu juga nggak? Kamu bilang iya semua itu. Berarti kalau Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil juga, 2 kali dia kecolongan menjaga kitabnya. Paham kan perspektif saya ini? Paham, lanjut. Nah, kalau 2 kali dia sudah kecolongan tentang kitabnya ini, karena dikatakan dirubah-rubah oleh tangan manusia, betul nggak? Bagaimana mungkin juga yang kemudian adalah menyempurnakan 2 gagal kecolongan? Gimana sih? Gini loh bang. Sepakat ya, Taurat dan Injil dari Allahmu juga katanya kan? Gini loh bang, Quran itu tuh pokoknya penutup, bukan kecolongan atau gimana. Aduh, jangan pakai pokoknya, brother. Itu seperti arti pokoknya, jangan situ. Ini kita sebenarnya kamu yakin dari Allah? Ngobrolnya kamu yakin Injil dari Allah enggak? Iya, tapi kamu jangan klaim. Enggak, gini loh. Apa? Brother, gini. Coba kamu baca Al-Maidah 48. Kamu baca Al-Maidah 48. Gimana? Ya. Nabi terakhir terus. Kalau udah ke situ nanti enggak diskusi lagi. Al-Maidah 48. Coba kamu buka Al-Maidah 48. Sebentar, saya buka dulu nih. Karena kalau udah ngomong Quran, Nabi terakhir, kita udah enggak diskusi lagi. Itu udah klaim mati itu. Udah enggak bisa kemana-mana kita nanti. Turun ke, sabar aja brother, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan sama serantauan. Biasa itu diskusi. Al-Maidah 48, silakan bro. Udah. Nah, silakan baca. Umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau pelan-pelan dong. Kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Al-Maidah 48? Al-Maidah 48? Iya. Ya. Al-Maidah 48. Sebentar. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang menggunakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah mereka menurut kitab sebelumnya dijaga nggak bang? Bentar. Dijaga. Tetapi yang apa? Yang harus kita ikuti sekarang itu kitab terakhir, bukan kitab sebelumnya gitu. Karena kitab Al-Quran adalah kitab penutup untuk semua umat sampai hari kiamat. Kok ketawa? Ini nggak ada yang lucu loh ini. Saya nggak ada ketawain abang loh. Ayo attitude-nya. Baru yang kamu bilang tadi dipalsukan, dirubahkan itu yang mana itu kamu bilang? Tidak dijaga itu tadi yang kamu bilang yang mana itu? Memang klaim itu bisa lebih cepat bro daripada fakta. Coba. Dari Dr. Zakir Naik. Aduh, dari Al-Quran. Aduh, kalau dari dokter yang kamu bawa kayak nggak hafal gitu. Astagfirullahaladzim. Dari dokter naik. Repot ini. Zakir Naik selalu antar. Iya. Repot, biasa aja gitu kita ngobrol di sini. Nggak repot kecuali repot. Bukan, masa kamu kalau ngomong tentang agama lain cepat sekali amandelmu. Waktu saya buka kamu bilang tetapi lo kalau kamu ngomong nggak ada amandel berarti apa itu? Aksesoris itu amandelmu. Aksesoris. Pakai merek kamu tuh gini loh brother. Saya kan bilang sama kamu kan itu dijaga. Berarti udah gugur apa yang kamu bilang tadi di awal. Tidak menjaganya. Makanya saya bilang udah kecolongan 2 kali tuh. Bagaimana mungkin yang ini kemudian kamu bilang penyempurna? Orang udah 2 kali udah kecolongan. Kalaupun emang benar itu dia yang menurunkannya, ya seperti itu. Nah terus kamu bilang itu kata Zakir Naik. Oke bang, gini bang. Dari surat Al-Maidah tadi berarti benar kan? Quran yang membawa kebenaran, bukan kecolongan. Diturunkan per zaman, bener kan? Loh, saya nggak bilang Quran itu kecolongan. Ini gimana sih kamu? Nanti di framing lagi saya. Kecolongan. Saya bilang kan kamu bilang Allah mau menurunkan Taurat. Iya, Injil juga iya. Itu kan dua-duanya ngakunya dari Allahmu tuh. Betul nggak? Benar-benar. Tapi dipalsukan menurut Zakir Naik kan? Come on, brother.
mungkin keliru ya di sebelah situ. Iya. Itu yang saya bilang, nggak boleh dong. Kita hanya mengklaim-klaim begitu. Ya, datanya mana, kan begitu. Oke, gini, nah, Bang. belum lagi nanti saya bicara dari kanonisasi Quran. Bagaimana Quran itu dibukukan. Saya belum ke sana itu. Saya mau kasih tahu sama kamu ya. Di intelektual Islam, itu sudah nggak ngomong begini. Quran di seluruh dunia sama, tidak dirubah-rubah. Itu yang ngomong itu, brother. Itu yang sering bolos pondok pesantren yang ngomong gitu. Kalau Islam yang intelektual, Islam yang sudah profesor tahu bagaimana problematika tekstual, itu nggak akan ngomong gitu. Karena dia tahu problem teks kuno itu tidak semudah klaim. Ya. Oke. Belum kita ngomong tajwidnya, bacaannya. Aduh, itu ribet kalau kita mau tekstual. Oke, Bang, gini, Bang, biar tidak dirubah-rubah. Jangankan dirubah-rubah, dimakan kambing aja pernah, brother. Oke. Bang, gini Bang, biar nggak kemana-mana ya, biar mempersingkat waktu. Berarti mempersingkat waktu. Yang di bagian situ keliru. Tapi berarti kan benar. Dari apa itu? Di Al-Maidah 48 ini kan kayak kitab itu diturunkan per zaman, dan kitab Al-Quran itu di zaman terakhir yang diikuti sampai hari kiamat. Karena diturunkan di Nabi terakhir wahyunya Quran. Berarti itu kelihatan ya. Bang Cek, kitab Taurat diturunkan kapan sih? Zaman kapan? Tahun berapa kitab Taurat itu diturunkan? Halo, kamu tadi mengatakan kitab Taurat kitab-kitab itu diturunkan berjaman. Saya mau tanya, kapan kitab Taurat diturunkan, kapan kitab Zabur diturunkan, kapan kitab Injil diturunkan? Nah, itu saya nggak tahu tuh. Saya tahu yang terakhir Al-Quran gitu. Ya, repot bro. Karena bukan kitab saya kan. Kok bukan kitab kamu? Sekarang aku tanya, menurut nabimu ada sekitar 303 kitab yang diturunkan. Tetapi yang paling terakhir dan untuk umatnya, untuk di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Zaman now ya, zaman now. Nah itu kitab. Jadi oke, aku konfirmasi lagi. Allahmu menurunkan 303 kitab, 302 kitab hilang, tinggal satu. Kalau untuk Al-Quran, pertama kali itu diturunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan. Bukan itu, Bang. Nah, saya tahunya kitab saya yang diturunkan kapan, kalau kitab lain saya tahu. Bukan. Kamu tahu nggak bahwa Allahmu menurunkan 302 kitab total? Tahu, tapi nggak semuanya yang ini, nggak semuanya yang. Itu kitab apa aja, bro? 302 kitab itu apa aja tuh? Berarti tadi Bu Sophie saya bilang 2 kali gagal, ternyata bukan 2 kali gagal. Bukan. Bahkan Abraham di dalam Quran juga diberikan suhufan ya, lembaran-lembaran kitab dalam bentuk suhufan. Dan Allah itu menulis Taurat dalam 10 lembar, diberikan kepada Musa 6 lembar, 2 lembar ditarik balik sama Allah, sisa 4 lembar. Saya pengen tahu itu 4 lembarnya kemana? Ditarik balik kenapa itu? Mungkin ada salah cetak kali. Itu dari tarik balik. Dari hadis. Kamu baru tahu itu? Baru tahu sih. Oh, berarti kamu harus lihat channel YouTube saya, Al Hayat Indonesia. Oke, nggak apa-apa, Bang Serantau, nggak apa-apa. Oke ya, Bang Rantau, kita ganti dulu ya. Oke. Tapi terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Oke, brother. Ya, thank you, Bang. Ya memang kalau klaim itu cepat sekali memang. Ya. Berarti total tuh 302 kitab, Bang Jeki. Saya juga pengen tahu tuh 301-nya kemana ya? Kok hilang semua, tinggal 1? Anak Puang yang lama, anaknya Puang. Anaknya Puang. Anaknya Puang. Oh iya. Emang benar namanya itu. Anaknya Puang. Mikana baru bernapas sudah 475 koin nih. Oh, dari tadi napasnya itu, Bu. Gopinda. Oh, nggak naik deh, Kak. Siapa lagi tuh yang agama? Gopinda. Gopinda Panjaitan. Ya, satu lagi nih, kita naikin 2 aja deh. Trigger tuh yang paling lama. Oke. Ya, silakan Bang. Bang Gopinda Panjaitan. Ya Bang. Ya, silakan. Abang dari Islam Kristen? Tanya Bang. Oh, halo Bang. Selamat siang semua. Ya, sebentar Bang Trigger, sebentar. Halo. Bang Gopin Panjaitan. Ya, saya. Bang Trigger, di mute dulu. Halo. Oh, boleh. Bang Gopin Panjaitan, Islam Kristen? Halo. Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Boleh Ya, halo Bang. Halo. Halo. Malang. Bang Gopin, Ya, saya aja kali Bang ya yang ngomong duluan ya. Nanti bawa itu Bang, soalnya saya dari tadi juga ada yang mau disampaikan ini.
Gimana Bang Jack? Saya boleh ngomong? Bentar. Iya. Ah, tuh, udah turun ya Bang Gopinnya, kayaknya dia nge-lag. Suara saya jelas nggak Bang? Jelas. Jelas nggak? Ah, oh ya jelas banget. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat ngomong kayaknya. Jadi di sini saya mau bilang tadi kata Kak siapa itu ya? Soalnya saya tadi nge-lag katanya kitab itu sampai ada 302, banyak banget deh. Kata saya. Bukan kata saya, kata enggak, ulamamu ya dari hadis. Kalau saya kata ulama enggak, ngapain masalahnya kan yang hadis nabimu itu, hadis nabimu, jadi nabimu, bukan hadis nabi. nabimu mengatakan ada 100. Oh ada, saya bisa. Oh ada di laptop saya. Kamu lihat aja di Al Hayat Indonesia. Saya sedang tidak. Enggak, saya nggak mau, saya nggak tertarik buka itu Kak ya. Makasih. Jadi gini, kamu harus tahu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu Kak. Kamu kan pengen saya menunjukkan data, ya. Nabimu mengatakan ada 124.000 nabi dan 302-nya diberi kitab. Jadi ada sekitar 312 rasul dari 124.000 nabi itu. Dan dia banyak menurunkan kitab-kitab. Ya, nanti kamu baca referensinya itu ada di dalam kitab Islam sendiri. Nah, memang hal-hal seperti ini Muslim awam itu kurang mempelajari. Ya, pertama Muslim awam nggak tahu bahasa Arab. Ya, yang kedua mereka hanya dengar dari ustadznya aja ketika berceramah, tapi tidak pernah baca kitab-kitab Islam. Karena semua referensi yang saya tunjukkan itu ada di dalam kitab-kitab Islam. Jadi mulailah kamu membaca kitab-kitabmu sendiri. Oke? Bro Trigger, silakan. Kamu bisa cari di video YouTube saya ya, Al Hayat Indonesia, playlistnya Islamologi. Kamu cari bagaimana Quran itu terstandarisasi. Ada 4 video di situ. Iya, tahu. Udah dibilang saya kan nggak tertarik. Ini kan saya mau menyampaikan pendapat. Kalian terus dong yang harus dimasukin ke isi kepala orang. Saya nggak tertarik dengan pendapat, bro. Saya bicara data dan informasi. Ya gimana? Jadi iya kakak bicara dengan saya itu menurut kakak. Itu kan menurut kakak sendiri. Bukan menurut kan? saya. Itu dari kitabmu sendiri. Makanya kamu harus lihat video saya karena data-data dan informasi semuanya ada di sana. Ah, oke, udah ya. Itu yang kakak bilang kan. Ini saya mau melurus. Kemute, Bang Trigger, mic-nya dibuka. Halo, adakah? Ya, ada soalnya. Ya, ada. Nah, tadi kemute. Oh, kemute, maaf Bang. Jadi gini. Waduh, ini kemute lagi. Jangan buka aplikasi lain, Bang. Kalau abang belum download TikTok yang baru. Enggak. Kayaknya ya mungkin belum update. Kita itu kan Nabi ada banyak sih memang 124.000 kan dari setiap zaman apa segala macam itu ya. Dalam versi kita nih, versi agama kita, Muslim, Islam kan. Jadi kitab itu memang cuma ada 4. Dan itu kan memang diturunkan Allah itu kan kayak per zaman. Jadi zaman ini kaum ini pakai kitab ini. Nanti selanjutnya kitab yang itu disempurnakanlah dengan kitab selanjutnya, lalu ke Injil, lama-lama turunnya ke Al-Qur'an. Begitu dia. Kan? Yang jadi pertanyaan saya ini, kenapa Abang bilang Al-Quran itu seenaknya mengklaim gitu loh? Yang mana itu? Kami saja, iya Abang, dengan enaknya kamu ngeklaim ini, masalah klaim aja kamu cepat. Padahal memang di ajaran kami, itu Al-Quran itu memang turun setelah Injil. Ya Injil memang kitab kepercayaan seluruh umat manusia dulu. Gitu. Jadi pas zaman. Bang Trigger, ya, aku mau tahu saya lagi ngejelasin, jangan dipotong dong. Iya, bagaimana caranya? Kakak itu harusnya ada attitude buat mendengarkan saya aja. Bentar, Bang Trigger. Bagaimana caranya kitab Taurat itu diturunkan? Coba kamu katakan sama kita bagaimana kitab Taurat itu diturunkan. Ya kitab Taurat itu kan diturunkan dari wahyu, Kak. Di sini gini ya, kayak apakah didiktekan sama Jibril kepada Musa? Ya, Jibril kan mengatakannya kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada umatnya di zaman Musa dulu, begitu. Berarti kitab Taurat itu adalah kitab yang didiktekan Jibril kepada Musa. Gitu ya, Kak. Ya. Jadi turunlah terus kalau kitab Injil, ya. sebentar. Kalau kitab Injil itu kitab yang didiktekan Jibril kepada Isa. Belum, bentar, Nabi Isa dulu. Iya, dia kan di ajaran kami nih, kakak tuh jangan dulu kan, jangan panas dulu istilahnya. Di ajaran kami memang kayak begitu, Kak. Jadi setelah itu dan terakhir saya tanya, kenapa ya? Bentar saya tanya, kamu kan membuat satu statement lagi. Kamu kan membuat klaim, kitab Taurat diturunkan. Bukan ngeklaim, saya iya, kamu membuat klaim, kamu membuatkan kitab Taurat diturunkan. Kamu mengatakan kitab Taurat adalah kitab yang didiktekan Jibril kepada Musa, betul? Kak, aduh, ini sampai di bawah ini lebih pintar loh. Maaf ini saya bilang. Ini ya dipotong. Kamu mengatakan kitab Taurat itu adalah kitab yang didiktekan Jibril kepada Musa, gitu? Dalam bahasa apa Jibril mendiktekan kitab kepada Musa? Iya. Ya dalam bahasa, ya kemungkinan di kepercayaan kami ya memang dalam bahasa Arab, Kak. Ya kalau kepercayaan kalian ya, saya nggak tahu. Jadi Jibril mendiktekan, sebentar. Jibril mendiktekan kitab Taurat kepada Musa dalam bahasa Arab. Ya kemungkinan begitu ya, memang dalam bahasa, soalnya Al-Quran kami juga dalam bahasa Arab, gitu loh, Kak. Ya. Ini kalau masalah datanya itu?
ngegas bahwa banget. Musa Betul menerima nggak? Taurat itu dalam bahasa Arab. Jangan ngarang kamu. Ya memang dalam bahasa Arab. Ya, Sejak di Al-Quran kapan kami Musa itu berbahasa semua Arab? dalam bahasa Arab semua, Kak. Sejak kapan Musa berbahasa Arab? Kakak, umat manusia terbanyak dulu di daerah mana? Timur Tengah kan? Pakai bahasa apa mereka? Gini aja lah saya tanya sekarang ya. Maaf sekali Kok kamu Tuhan tuh suka kalian. ngarang ya? Enggak. Bung, saya enggak ngarang. Begini. Di mana jangan datanya? dipotong dulu. Mikana, Jangan. nggak apa-apa. Oke, Mikana sebentar. Oke, berarti kitab Iya, Taurat jangan adalah dipotong dulu. kitab. Gini aja. Ya, Mikana, sorry, siapa nih namanya nih Trigger? Berarti kitab Taurat adalah kitab yang didiktekan Jibril kepada Musa dalam bahasa Arab, ya? Confirm. Kalau Zabur itu juga didiktekan Jibril kepada Daud dalam bahasa Arab. Sama, alhamdulillah. Berarti kitab Injil adalah kitab yang didiktekan Jibril. Enggak, saya tanya. Oke, Zabur berarti kitab yang didiktekan kepada Daud dalam bahasa Arab ya. Kalau kalau Injil berarti adalah kitab yang didiktekan kepada Nabi Isa dalam bahasa Arab. Iya, dalam bahasa Arab. Oh, ya. Nah, gini Kak, saya juga bingung ya kalau di saya sini. mau nanya. Enggak, saya mau dipotong nanya. lagi, dipotong Bukan, lagi, Kak. dipotong Enggak, lagi. Kak. Ngomong, Aku tanya-tanya doang. dipotong lagi. Enggak, cuma nanya. Lu Bukan udah dari tadi vaksin mau lengkap? iya nanya. Enggak, Ya kalau lu udah Kakak mau vaksin nanya itu lengkap? sebetulnya Bukan, tunggu orang Trigger itu saya selesai tanya. bicara. Iya, Gitu. kamu enggak, gue cuma nanya lu udah vaksin lengkap? Udah vaksin lengkap lu? Vaksin saya nggak Sebelum vaksin. naik ke koma. Apa? Oh, pantesan nggak Saya nggak divaksin. Kan aturannya kalau naik ke Komar ini vaksin lengkap, Trigger. Kalau nggak Kenapa? kayak lu Kita kan bahasa agama. ini. Kita bahasa agama langsung jadi lari ke vaksin gimana? Supaya otaknya encer. Biar nggak ngarang kayak kamu enggak ini. juga. Orang divaksin nggak belum tentu bisa jadi pinter Kak. Gitu loh. Nggak ada Kak. Vaksin itu buat imun tubuh, Dulu bukan buat makananmu meningkatkan apa? kecerdasan Kamu otak. makan apa dulu? Kamu salah makan Saya obat ya? nasi, loh. Salah makan obat Saya ya? makan nasi. Kan ini guys, Kenapa? kalian semua yang Karena di sini kamu lihat ngarang. kita bertiga ini kan Taurat orang mereka ini kan sebentar. ini orang Itu orang nggak mereka apa-apa. semua. Jadi kita Sabar. kayak dibully. Sebentar. Sebentar. Oke, berarti aku konfirmasi ya, kitab Taurat adalah kitab yang didiktekan Jibril kepada Mikrofon Musa saya dalam bahasa Arab. dinonaktifkan oleh host. Gimana ceritanya di sini? Enggak ada kau diaktifin. Terus, Trigger, aku Apa nanya. ada notifnya, Bos? Trigger, aku Jaga nanya. tutur kata lah apa segala macam. Astagfirullah. Ini kalian nih gimana Aku ya? nanya, Saya kan woi, sendiri aku di- nanya, aku Iya, belum iya, tanya, selesai. silakan. Berarti- Ya, tanya. lengkap. Ngarang Jadi bebas sedikit. orang ini. Jadi ngomong aja. Lebih. Suaranya putus-putus, Berarti apa? Ceki, suaranya putus-putus. Berarti apa? Oke, sudah. Nah, jadi kitab itu semua didiktekan dalam bahasa Arab tuh kepada Musa, Daud sama Isa. Musa, Daud, Isa berbahasa Arab. Iya, di Arab lahirnya ya, di Arab lahirnya. Kan semuanya lahirnya di Timur Tengah kan? Dalam Oh. kepercayaan kami. Dia apa di Apakah Arab harus lahirnya ya? bilang Di Arab dulu? lahirnya ya, Bang. Daud, Timur Tengah, saya nggak bilang Arab, Timur Tengah. Timur Tengah itu banyak negaranya Kak. Makanya berbahasa Arab. Timur Tengah semua. Semuanya berarti dimulai Musa dari Daud Timur Tengah. Di apa ya? Di Arab. Makanya kami berarti ya? bilang, Makanya berbahasa Arab. iya sekitar situlah gitu. Ah gini Sekitar Kak, saya juga situ. mau, ini kan mau tanya. Jadi terus Kenapa jadi kita menurut kamu kok kan dipotong lagi, Trigger. dipotong Sebentar lagi. belum selesai. Dipotong lagi. Jadi menurut kamu Ya, kitab gimana? Taurat Kalian- yang berbahasa Kesempatan saya buat Jadi bertanya menurut- ini, kesempatan saya buat bertanya ini. Sebentar. Jadi kitab Taurat Panas itu ya, Kak didiktekan Sophie? Jibril dalam Panas bahasa minum dulu. Arab, kemudian diterjemahkan Iya. ke bahasa Ibrani oleh Musa gitu. Iya. Tidak dalam bahasa Arab juga. Oh enggak, karena bahasa yang dipakai Musa itu Ibrani. Kita punya inskripsi Sinai, ada 16 inskripsi Sinai, dan kita tahu tulisan huruf apa yang dipakai Musa untuk menulis kitab Taurat. Ya, Hurufnya itu namanya kalian. piktogram. Kalau kami bahasa Arab. Loh, bukan, Piktogram. Kalau kami kita dalam bahasa mempunyai Arab. sejarah. Bukan. Kita menemukan tulisan pada zaman Musa menggunakan piktogram Ibrani. Itu abad ke tahun 1800 sampai tahun 1000 itu menggunakan itu hurufnya namanya piktogram Ibrani. Bentuknya gambar. Nah, pertanyaan saya berarti ketika Jibril mendiktekan bahasa Arab ke Musa, Musa menerjemahkannya ke dalam bahasa Ibrani, begitu menurut kamu? Enggak dalam bahasa Arab menurut saya. Kan menurut saya kan. Enggak, karena Musa pakainya bahasa Ibrani. Kita punya bukti arkeologinya. Ketemu bukti arkeologinya. Musa Enggak, tulisnya pakai bahasa apa? Enggak, di kita pakai bahasa Arab. Kenapa itu Kak? Soalnya di Al-Quran juga dalam bahasa Arab. Oke. Kalau kalian terpacu pada kitab, Di mana kami kitab terpacu Taurat pada ditulis? Al-Quran. Oke. Kalau gitu, Bang Jeki sebentar saya tanya. Kalau gitu, Taurat, Zabur, Injil semua ditulis dalam bahasa Arab, betul? Iya, makanya kita Saya tanya, terus oke, saya tanya, berhubungan. oke, ya, saya Iya, tanya betul, apa? betul. Sebentar, saya tanya apa arti Taurat, Zabur, dan Injil dalam bahasa Arab? Apa Kak? Coba diulang, bisa diulang. Apa arti Taurat, Bukan, Zabur, bisa. dan Injil? Kamu kan mengatakan Taurat ini adalah kitab yang didiktekan dalam bahasa Arab kepada Musa. Berarti Iya. yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama judul bukunya tuh Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang ngasih nama judul itu siapa? Ya dari Allah lah dia bilang. Ya, tuh. Dari Allah. Taurat. Oke, dalam bahasa Iya, Arab. itu nama Sekarang cover saya kitabnya. tanya. Iya, nama cover kitabnya. Oh, ya, betul cover. Ya, nah, semuanya kalau dalam cover kan. Ya kalau dalam Oh, apa ya, namanya? cover kitabnya. Gini, begini Enggak, kalian. sekarang saya tanya dalam bahasa Arab, kan? apa arti Taurat, Zabur, dan Injil dalam bahasa Arab? Coba kamu jelaskan.
dalam bahasa Arab. Bentar, Kak. Saya kurang paham tentang artinya, arti Taurat, Zabur, Injil gitu ya. Tapi saya tanya balik, kalau kalian merasa pandai, apa artinya? Begitu. Soalnya dari tadi kalian nanya kan, sekarang saya tanya balik, apa artinya? Taurat, Zabur, Injil. Nanti Taurat, kamu Zabur, dan lagi. Injil bukan bahasa Arab. Taurat itu bukan bahasa Arab tuh. Torah itu bukan bahasa Arab. Injil Torah, itu kenapa bisa jadi bukan Taurat? bahasa Arab. Kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, bukunya isinya bahasa Arab, kenapa judulnya bahasa Yunani, bro? Sama bahasa Ibrani? Kak, itu kan ilah udah disempurnakan, kan udah aku bilang, Kak. Bukan. Kita zaman sekarang kan menyebutnya Injil, Taurat, sebentar. Zabur, dan Injil itu Injil. bukan. Injil itu dari bahasa Yunani Euangelion. Jadi Wangil dalam bahasa Afrika, kemudian jadi Injil di dalam bahasa Arabnya. Pertanyaan saya, judul bukunya kenapa bahasa Yunani, Bu, kalau isinya tuh Arab? Ngerti nggak sih? Kalau dibilang kan setiap evolusi manusia itu kan, setiap perjalanan hidup manusia Evolusi. itu Bukan, yang ngasih nama Injil siapa? Yang ngasih nama Injil evolusi manusia apa Allah? Yang ngasih nama Injil itu evolusi manusia apa Allah? Yang Ya, ngasih itu judul kan- buku tuh Torah, Ya, kami- Injil tuh yang ngasih judul buku tuh siapa? Ya. Evolusi manusia apa Allah? Tunggu bentar gini, aduh gimana ini dikoyok kameramen, sabar dulu, belum apa-apa kalian udah nanya balik, sabar, biarkan orang lain menjawab dan berbicara dulu. Kalian itu tidak Kamu cuma ngomong sama Bus Vigo dikeroyok. gimana dari tadi Sophia, Mikana, itu mereka berdua kok. Karena Gimana, kamu Pak? ngarang bebas. Ih, nggak kenapa ngarang bebas, Kak? Saya kan menyampaikan Dari pendapat. setiap Sini kan ucapanmu tempat nggak ada yang bertukar benar. pikiran, bukan tempat. Iya, kamu tuh ngarang bebas. Iya, pikiran bukan tukar kerohan. Kamu tukar bodoh-bodoh aja dari tadi di sini. Iya, kamu tuh ngarang Tahun bebas. bahasa Arab. Orangnya. Makanya kamu tuh salah makan obat. Come on lah, brother. Dalam bahasa Arab semua, dalam bahasa Arab. Itu yang saya bilang tadi, klaim bisa memang lebih maju. Tapi bukti, kalau dibuktikan, Nggak repot. tahu apa-apa. Ditanya nggak tahu apa-apa. Ngeklaimnya so hebat, paling jago. Halo. Halo. Mudah-mudahan lebih baik ya. Alhamdulillah. Halo Kak, Tahu dia. salam kenal. Ya, Santi. Salam kenal. Ya, ya saya hanya dengar ya lucu-lucu gimana gitu. Ya lucu lah, Kenapa itu? ngarang Ya, bebas kan. begitu. Ya, saya seorang muslim Kak. Saya seorang muslim. Gini, ketika seorang muslim menjawab tanpa ada sanadnya itu bisa menimbulkan sebuah dosa kan gitu. Daripada kita tidak tahu menjawab, ya mending kunci tertinggi dari seorang muslim adalah Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu kan gitu. Tinggi itu betul. Ya saya sendiri saya dari tadi yang mengatakan berapa 31 kitab itu saya nggak tahu, saya sendiri nggak tahu. Kok segitu? Menurut Muhammad ada 124.000 nabi, 313 rasul, dan ada Oh, 302 kitab yang diturunkan Allahmu. Ya, saya aja nggak tahu itu. Yang saya tahu hanya kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, hanya itu. Tapi bro, di dalam Quranmu Abraham diberikan lembaran-lembaran kitab berbentuk suhufan, di mana tuh kitabnya Abraham di dalam Quranmu? Kamu tahu nggak kalau di dalam Quranmu Abraham diberikan Allah kitab berupa lembaran-lembaran suhufan? Abraham, saya nggak mengenal nama itu. Mungkin ada yang lebih tahu. Saya nggak tahu saya. Ibrahim. Juga ya kita ya. Kalau Ibrahim itu ada. Kalau nama Abraham itu nggak ada. Di dalam Quranmu itu Ya, bahasa Arabnya Ibrahim kadang-kadang Ibrahim, kadang-kadang Abraham, bro. Mungkin karena biasa di Al-Quran itu menggunakan kata dia dalam kurung gitu biasanya. Menang tau. Menang dia dari. Enggak, sekarang aku tanya. Oke, Tadi oke. kamu setuju nggak dengan kata temanmu kitab Taurat diturunkan dan didiktekan oleh Jibril dalam bahasa Arab ke Musa? Oh, kalau itu gini, itu Allah alam karena di Al-Quran dan kitab-kitab. Aduh, ini repot nih kalau ilmunya Allahu alam. Enggak, Allahu alam. Gini Kak, gini. Apa namanya di Al-Quran dan di kitab itu tidak dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa apa. Al-Quran apa? Taurat, Zabur. Karena Al-Quran diturunkan sendiri menggunakan bahasa Allah, bukan menggunakan bahasa Arab. Oke, Pak Santri, saya tanya. Kamu tahu nggak pada zaman Musa bahasa internasional yang dipakai pada waktu zaman Musa tahun 1500-an itu bahasa apa? Bahasa internasional. Kayak kita misalnya sekarang bahasa Inggris. Pada zaman Musa bahasa internasionalnya apa dan huruf apa yang dipakai Musa menulis kitab Taurat? Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu. Karena nggak ditulis. Tahu ya. Saya serahkan pada Bang Jeki dan Mikana. Bahasa Ibrani. Kita kerja cuman dia loh, orang ngerti loh gede. Bahasa Ibrani. Kita koi zaman biar orang ngerti. Makanya sampean Pak nonton video Al Hayat Indonesia nanti sampean jadi cek. Nih aku Silakan, Bang. cuman mau Lanjut, nyari lanjut. informasi aja. Oh, di call center kalau gitu, Bang. Informasi apa itu? Informasi tentang agama lah ibaratnya untuk Oh, ini informasi apa? Oke. Ya, ya.
ini kan kita kan sama-sama umat beragama yang taat dalam taat yang mengikuti apa namanya kitab tuh bang, bener nggak? Kita nggak mengikuti kitab, bro. Kita mengikuti Yesus. Iya, maksudnya kita itu perantara kita dari kitab itu. Apa lagi temanku parahnya sih. Halo? Iya, Ya, silakan. kalau mau bertanya silakan bertanya, nggak usah kasih saran. Gimana Bang ini? Bang Rahman, mau cari informasi apa sih? Nah, kita ini kan sebagai seorang umat nih yang menyembah Tuhan, ya kan? Nah, kan kita oleh Tuhan itu diberikan kitab sebagai arahan hidup, betul nggak bang? Dikasih kitab sebagai arahan hidup. Sebagai pedoman untuk hidup kita menentukan kebenaran. Oke. Ini ada yang Pertanyaan apa? ada yang Nah, belum. Saya ini kan seorang muslim. Ada yang taping ya dari Darvian Sip. Biar siaran Bang Jeki lancar tidak putus-putus, kita sokong Bang Jeki Ya, boleh, beli Bang, HP baru yuk. setiap 1 jam Kalau nggak boleh saya lanjut. Ya boleh Bang. Soalnya si Jeki Nanti ada setiap 1 jam lewat langsung bang itu aja. HP-nya hang. Iya, siap. Nah, saya kan seorang muslim nih bang, kebetulan nih. Nah, saya kan punya kitab nih Al-Quran sebagai pedoman hidup yang isinya itu dari awal adanya manusia hidup sampai akhir nanti kiamat itu kan tercantum tuh di dalam Al-Quran. Nah, di Al-Quran kami itu kan ada yang namanya manusia pertama itu adalah seorang Adam. Nabi pertama itu Adam, dan wanita pertama itu adalah Hawa. Nah, mestinya di dalam Di mana itu Hawa di dalam Quranmu? Adam itu adalah pasangan Hawa, Kak. Dari mana kamu tahu Hawa itu pasangannya Adam? Ayat berapa? Bukan begitu, kan sepengetahuan saya seperti itu. Iya, kamu mendapatkan pengetahuan itu dari pewahyuan Allah. Kamu seorang nabi, dapat wahyu dari Allah atau dari Quran? Setahu saya sih dari Al-Quran memang seperti itu, Kak. Iya, kamu kan misalnya dibisikin nih, Ari, istrinya Adam namanya Hawa loh. Ah, berarti kamu dapat bisikan dong dari Jibril. Berarti dari Quran ya? Ayat berapa? Istrinya Adam namanya Hawa. Saya kan tidak mengatakan istrinya Hawa, nggak mengatakan istrinya Adam. Oh, jadi Hawa itu siapanya Adam? Simpenan? Agama jangan sampai ke situ, parah itu. Karena Loh, Hawa siapanya Adam? Kamu mengatakan Hawa bukan istrinya Adam. Jadi Hawa itu siapanya Adam? saya tadi kan menyampaikan Hawa adalah pendamping Adam sebagai manusia pertama di muka bumi. Oh, tidak menikah. Jadi Adam dan Hawa itu cuman pasangan gelap tanpa pernikahan, bukan istrinya Adam. Bukan begitu, Kak. Saya kan cuma mengatakan seperti itu yang saya tahu aja nih. Iya, saya tanya, kamu kan mengatakan Sofia tuh salah, berkata bahwa Hawa istrinya Adam. Salah Kak Sofi, Hawa itu bukan istrinya Adam, tapi pasangan. Maksudnya mereka nggak menikah gitu? Nah, kalau untuk itu saya kurang tahu, Kak. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan saya nih tadi. Hawa dan Adam nggak pernah nikah ternyata di dalam Islam. Lah, saya kan tidak mengatakan bahwanya pernah nikah atau tidak. Saya tidak berasumsi seperti itu loh. Bukan sampean berasumsi seperti itu. Loh, kan bukan istri kan kamu bilang kalau pasangan itu mereka melakukan hubungan seksual tidak Adam dan Hawa? Apakah seorang pasangan itu harus melakukan hal seperti itu? Lo udah tahu saya tanya sama kamu, apakah Adam dan Hawa itu mempunyai anak dari hubungan mereka? Atau mereka hanya berteman TTM aja, teman tapi mesra? Menurut kamu? Adam dan Hawa nih loh, saya tanya, apakah mereka melakukan hubungan seksual punya anak nggak Adam dan Hawa? Atau TTM-an? Kalau mereka berhubungan pasti punya anak. Karena berhubungan kan? Enggak, saya tanya di dalam Quranmu. Pertanyaan saya di dalam Quranmu. Dalam Quranmu. Apakah Adam dan Hawa ini punya anak? Kamu kan mengatakan mereka tidak menikah. Betul? Iya. Saya nggak mengatakan nggak menikah, Bang. Cuman sebagai pasangan aja. Loh, iya, pasangan itu istri apa bukan? Istrinya Adam apa bukan? Sorry, saya potong Pak Sofi. Jadi gini, Ari. Cuman kan saya tadi mau lanjut ke pertanyaan. Halo, Ari. Gini loh, yang dimaksud tuh gini, kamu dapat bahwa istrinya Adam namanya Hawa itu dari mana? Karena itu nggak ada di Quran, istri Adam nama Hawa itu nggak ada, gitu loh. Adapun kata zauzukal itu para penerjemah itu menerjemahkan istri. Zauzukal itu diterjemahkan sebagai istri. Nah, yang ceritanya Adam di Quran itu punya anak, namanya Qabil dan Habil. Ada itu anaknya. Cuman laki semua itu, nggak ada disebut nama anak Adam perempuan itu nggak ada. Kamu saya kasih HP sekarang, walaupun HP-nya sebenarnya untuk Bang Jeki ini sebenarnya. Jadi kamu dapat HP kalau kamu bisa tunjukin di dalam Quran itu Adam punya anak laki perempuan. Nah, kalau nggak punya anak perempuan, terus itu anak-anak lakinya kawin sama siapa? Itu jadi pertanyaan lagi. Ayo jawab.
Gimana Bang? Menurut kamu, Ari, kamu tadi mengatakan cerita Quran itu lengkap nggak? Quran ini kitab yang sempurna, terperinci, dan detail nggak? Sesuai dengan surah Hud ayat 1. Karena saya Islam ya, saya meyakini Al-Quran itu adalah penyempurna. Penyempurna apa kitab yang sempurna? Apakah kamu memerlukan kitab-kitab lainnya? Belum, saya nggak mau. Atau kamu bisa tahu dari Quran aja? Tidak, saya tanya, contoh, kamu kok bisa tahu istrinya Adam namanya Hawa itu dari mana? Kalau karena di Quran nggak ada, di hadis juga nggak ada, adanya hawa nafsu dan hawa dingin. Dari mana kamu tahu istrinya Adam namanya Hawa itu dari mana? Apakah kamu mendapat wahyu ilahi? Di Al-Baqarah ayat 35 ada, baca aja. Coba di Al-Baqarah ayat 35 apa katanya, Dis? Pokoknya kalau ada saya kasih HP dia. Ini saksinya 900 orang lihat nih. Saya kasih HP dia kalau ada. Al-Baqarah 35 apa? Coba bisa ada yang buka? Dia kok bisa keluar dari sini soalnya. Ayo Kak Edis. Kak Edis, kita kan tadi udah berdebat nih di room sebelumnya nih, nggak dikasih kesempatan ngomong nih. Ayo Kak Edis. Bentar, kamu bikin satu klaim. Kita mau cocokin dulu nih. Enggak, kamu dapat nama Hawa itu dari siapa sih? Sebenarnya istrinya Adam namanya Hawa itu dari mana kamu tahu? Memang di Al-Quran itu ada Kak sebenarnya. Iya, di mana? Di mana ayatnya? Istrinya Adam namanya Hawa di ayat berapa? Di Al-Baqarah ayat 35. Coba kamu baca. Bacain Al-Baqarah 35 baca. Kalau nggak ada gimana, Arif? Kamu keluar ya, kalau nggak ada kamu keluar dari sini. Iya, kalau nggak ada kamu keluar dari sini. Jangan di sini, kamu nggak tahu apa kok. Kalau ada kamu kasih HP, udahlah. Coba bacain. Baca loh, saya kan nggak bisa keluar dari sini. Gimana saya membaca? Saya nggak ada Al-Quran di sini. Dari mana kamu bilang 35 dari? Ya, kalau kamu bisa mengatakan Al-Baqarah 35 dari mana? Kamu dapat bisikan gaib lagi nih. Ini nabi lo nih ternyata. Edis. Tiba-tiba dia bisa dapat wahyu ilahi Al-Baqarah 35. Buset, dari mana? Padahal dia nggak tahu loh Al-Baqarah 35 isinya apa. Dari kok komen kok bisa ngomong Al-Baqarah? Oh, dari komen, wahyu komen. Ya. Terus coba bacain dong Al-Baqarah 35 isinya apa? Kan saya nggak bisa keluar dari room untuk bacain. Saya kebetulan nggak ada Al-Quran. Bang Jeki bisa dibukakan nggak, Bang Jack? Bentar, saya baru makan sih sebenarnya, tapi udah selesai makan. Saya bukain ya. Al-Baqarah 35. Al-Baqarah 35. Saya bacakan ya. Jadi call a friend ya, di sini bisa saling call a friend ya, minta bantuan ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Kata istrimu di sini itu zawjuka ya, dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana surgamu. Mana di sini ada kata Hawa? Kata Hawa itu ada di An-Nisa ayat 1 Kak. Lompat lah. Aduh, tadi katanya Al-Baqarah 35 sekarang An-Nisa ayat 1 kok ngerjain Edis nih. Ya kan sebenarnya saya kan niatnya nggak, pertanyaan saya nggak untuk itu Kak. Kan saya cuma mau menambah wawasan pertanyaan saya tadi. Ya, bukan, kamu membuat satu klaim. Iya, kamu buat satu klaim, kita tanya, kamu tuh dari mana dapat klaim itu gitu loh. Saya dulu kan pernah ngaji, nah sepengetahuan saya dulu waktu ngaji itu ya memang seperti itu. Adanya. Jadi mana coba An-Nisa ayat 1 ada nggak? Apakah guru ngajimu adalah seorang nabi mendapatkan wahyu ilahi? Karena nggak ada di dalam Quran, nggak ada di dalam hadis, kok bisa tahu istrinya Adam namanya Hawa dari mana tuh? Coba dilihat dulu Kak di An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1 apa Dis isinya Dis? Apa ya, saya turutin lah maunya dia nih. Ini orang anu nih, tukang ngarang bebas nih. Oke lah, saya turutin maunya ya. An-Nisa berapa? An-Nisa ayat 1. An-Nisa 1, oke. Aduh. Artinya ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya, dan keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Mana di situ Hawa? Lanjut baca sampai ke ayat 3-nya Kak, dari 1, 2 dan 3. Wah, habis nanti kayak gini kamu baca terus. Nanti kalau lompat lagi gimana? Enggak, kalau habis ini kalau udah saya keluar dah. Oke, kalau nggak ada saya keluar kamu ya. Oke, sekarang kayak 2. Kayak 2 ya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kayak 2 ya, yang baik dengan yang buruk. Dan berikanlah harta bersama mereka hartamu. Sungguh dalam kurung tindakan menukar dan memakai itu adalah dosa yang besar. Terus adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadapnya, perempuan yatim
yang kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Mana di situ Hawa? Nggak ada. Kalau nggak ada, gini loh, dari tadi tuh udah dikasih tahu sama kamu. Kita di sini ini bukan pegang Quran tuh kemarin sore seperti kamu. Kita baca Quran tuh udah lama. Saya baca Quran tuh udah bolak-balik. Dalam Quran itu nggak pernah ada kata Hawa, nggak pernah ada. Maksudnya Hawa istri Adam. Kalau Hawa sebagai yang diterjemahkan nafsu ada, gitu. Hawa nafsu ada. Tapi kalau Hawa sebagai nama istrinya Adam nggak ada. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi dari awal hingga akhir, dan saya percaya teman-teman memperoleh sesuatu yang berbeda. Dan saya berharap teman-teman juga boleh memberikan komentar dan tuliskan itu di kolom komentar bagaimana penilaian teman-teman terhadap diskusi tersebut. Teman-teman, kita dapat melihat bahwa mereka ini siap mengaburkan keyakinannya sendiri hanya untuk menutupi ketidaktahuan mereka. Mereka dengan mudah mengklaim segala sesuatu memakai kata pokoknya, dan pokoknya. Ya nggak boleh dong. Yang namanya kita berdiskusi, berkeyakinan, ya kita harus menunjukkan data, bukan istilah pokoknya, dan pokoknya. Kalau sudah pokoknya ya nggak usah diskusi. Kalau sudah pokoknya ya nggak usah berdebat. Berdebat itu menunjukkan data, bukan klaim. Jadi teman-teman ini tampil begitu pede hanya modal klaim. Pokoknya Islam agama yang terakhir. Ya bagimu kan? Bagi Kristen, ya Kristen agama terakhir. Bagi Yahudi, Yahudi agama terakhir. Jadi tidak ada yang bebas dari sebuah argumen yang dapat diklaim untuk diri sendiri. Jadi kalau rekan-rekan Islam berkata Islam agama terakhir, ya bagimu. Bagi Kristen, ya Kristen. Bagi Yahudi, Yahudi. Semua kan akan begitu. Karena itu personal gitu kan. Nah, tetapi ketika seseorang masuk dalam dunia debat atau diskusi, maka yang ditonjolkan itu adalah datanya, bukan pokoknya. Bukan. Nah, tapi kalau kita simak teman-teman, orang-orang ini masih saja suka klaim tanpa bertanggung jawab. Bahkan mereka berani mengaburkan apa yang menjadi keyakinan dan aturan-aturan dalam keyakinan mereka. Ini menjadi kalau diistilahkan seorang petinju nih, asal mukul gitu loh. Tidak peduli dia apakah itu tepat atau tidak gitu. Yang penting mukul gitu. Nah, inilah yang ditemukan kurang hati-hati dan kurang waras ketika berdialog seperti itu. Harusnya mikir dulu nih, apakah yang ditanya ini sesuai dengan yang saya yakini, sehingga kita dapat menjawab dengan benar seperti itu. Masa kita berkatakan, dan ini selalu, dan gurunya juga Zakir Naik lagi. Waduh, pasti itu aja. Dimana Yesus berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Basi gitu ya. Lalu Alkitab, Injil sudah dipalsukan. Basi itu sudah dijawab pun kalian pasti tidak paham. Karena kalian memiliki pandangan konsep berpikir bahwa seperti Islam, Quran diturunkan, diwahyukan kepada Sang Baginda. Dan menurut kalian bahwa Tuhannya orang Kristen menubuatkan atau mewahyukan melalui memberikan Injil kepada Isa gitu. Isa bukan Quran ya, Yesus Kristus maksudnya. Ini bukan pikiran dan ini bukan konsep Kristen. Jadi apa yang teman-teman pahami ini berbeda jauh dengan pemahaman Kristen. Kita tidak sama seperti itu. Nah teman-teman, semoga kalian cerdas sedikit dalam hal memahami keyakinan kalian sebelum memahami keyakinan orang lain. Dan jangan suka klaim lah. Kalau kita suka klaim, ya semua orang bisa gitu ya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semoga kalian cerdas, kita cerdas. Kuasa Tuhan dapat menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus yang menolong kita. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.